Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Zahra, NRP 41 dari kelas 2 D4 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Matematika 4 dengan judul Kesalahan Metode Peramalan dengan Metode Mean Squared Error atau MSE. Berikut ialah beberapa topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama yaitu metode peramalan, yang kedua macam-macam metode peramalan, yang ketiga perhitungan kesalahan peramalan, yang keempat perhitungan kesalahan peramalan menggunakan metode MSE, dan yang kelima ialah contoh soal penerapan metode MSE. Melangkah pada pembahasan yang pertama yakni metode peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Dapat disimpulkan, pengertian peramalan atau forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, apabila suatu pabrik memproduksi tahun pertama yakni sebesar 200 unit, tahun kedua sebesar 250 unit, tahun ketiga sebesar 300 unit. Maka di tahun keempat dengan metode peramalan ialah sebesar 350 unit karena berpacu pada data-data di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu contohnya. Melangkah pada topik pembahasan yang kedua yakni macam-macam metode peramalan. Terdapat 7 metode peramalan, yaitu metode konstan, metode linear, metode kuadratik, metode eksponensial, metode moving average, metode eksponensial smoothing, dan metode seasonal. Yang pertama yaitu metode konstan. Dalam metode konstan, peramalan dilakukan dengan mengambil rata-rata data pada masa lalu atau historis. Dengan keterangan, D aksen T merupakan forecast untuk saat T merupakan time atau independent variable, DT merupakan demand pada saat T, dan N merupakan jumlah data. Dan di sini terdapat sigma, sehingga data pada masa lalu dijumlah secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah data. Dapat terlihat pada grafik, yakni konstan pada bulan Maret turun, April naik, turun lagi, kemudian pada bulan Juni kembali naik, dan seperti itu seterusnya. Metode yang kedua yaitu metode linear, yaitu metode yang digunakan untuk data yang naik atau turun linear terhadap T. Dapat dilihat pada grafik, seiring bertambahnya tahun, maka semakin besar pula perkembangan penjualannya. Di mana terdapat rumus berikut ini, D aksen T sama dengan A ditambah BT. Dengan keterangan, D aksen T merupakan forecast untuk saat T, A merupakan intercept, B merupakan kemiringan garis, T time atau independent variable, DT merupakan demand pada saat T, dan N merupakan jumlah data. Metode yang ketiga yaitu metode kuadratik. Model ini menggunakan data yang secara random berfluktuasi membentuk kurva kuadratik. Dapat dilihat di sini pada grafik, membentuk kurva kuadratik dari bawah menuju ke atas melengkung, kemudian turun lagi sedikit. Kurva kuadratik ini juga dapat berlaku sebaliknya apabila dari atas kemudian turun dan naik sedikit, seperti itu. Di sini terdapat rumus pada kanan dan kiri, yaitu rumus alfa, beta, gamma, theta menjadi rumus A, B, C, dan rumus umumnya ialah D aksen T sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Yang keempat ialah metode eksponensial, yaitu metode yang digunakan untuk data yang naik atau turun membentuk kurva eksponensial, seperti pada gambar grafik yang tertampil di sebelah kanan. Rumus umumnya ialah D aksen T sama dengan AE pangkat BT. Dengan keterangan D aksen T merupakan forecast untuk saat T, A merupakan intercept, B merupakan kemiringan garis, T merupakan time, dan E merupakan eksponensial konstanta. Metode yang kelima ialah metode exponential smoothing, di mana kesalahan peramalan masa lalu digunakan untuk koreksi peramalan berikutnya, dengan cara dihitung berdasarkan hasil peramalan ditambah kesalahan peramalan sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik kondisi aktual yang berwarna biru kurang bagus, kemudian dihaluskan dengan metode ini dan jadilah hasil peramalan yaitu grafik berwarna merah atau perakiraan. Dengan rumus yang tertampil.
Dengan keterangan bahwasanya FT plus 1 ialah ramalan untuk periode berikutnya, DT merupakan demand aktual pada periode T, FT merupakan peramalan yang ditentukan sebelumnya untuk periode T, dan alfa merupakan faktor bobot. Di mana ketika alfa besar, smoothing yang dilakukan kecil, dan ketika alfa kecil, smoothing yang dilakukan semakin besar. Ketika alfa optimum akan meminimumkan MSE dan juga MAPE. Metode yang keenam ialah metode moving average, yang mana digunakan bila data-datanya tidak memiliki tren, tidak dipengaruhi faktor musim, dan digunakan untuk peramalan dengan periode waktu spesifik. Dapat dilihat rumusnya ialah sebagai berikut. Dengan keterangan, DT merupakan demand aktual pada periode T dan N merupakan jumlah data. Metode yang terakhir ialah metode seasonal, di mana metode ini digunakan bergantung pada musim, misal kuartal, setengah tahun, triwulan, caturwulan, dan lain sebagainya, dengan rumus yang tertampil di kanan dan juga di kiri. Melangkah pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu perhitungan kesalahan peramalan. Tujuan menghitung kesalahan peramalan ialah dikarenakan ketika menggunakan data kuantitatif sering terdapat data berupa runtun waktu tertentu, yang dimana biasa terdapat error atau kesalahan yang dilakukan oleh teknik forecasting itu sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan metode untuk mengukur seberapa besar error atau kesalahan yang dapat dihasilkan oleh metode-metode forecasting tersebut, agar kita dapat mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan metode mana sih yang paling cocok, seperti itu. Terdapat 3 metode dalam perhitungan kesalahan peramalan, yakni mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE, di mana masing-masing memiliki rumus yang berbeda-beda. Di sini kita akan fokus pada inti pembahasan, yaitu mean squared error atau MSE. Melangkah pada topik pembahasan yang keempat, yaitu metode perhitungan kesalahan peramalan dengan metode mean squared error atau MSE. MSE adalah metode untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Dengan meminimalkan nilai MSE berarti meminimalkan varian model. Model yang memiliki varian kecil mampu memberikan hasil yang relatif lebih konsisten untuk seluruh data input dibandingkan dengan model dengan varian besar, maka akan semakin besar pula MSE. Topik pembahasan yang kelima ialah contoh soal penerapan perhitungan kesalahan peramalan dengan metode MSE. Berikut adalah contoh soal tentang perhitungan mean squared error dengan data permintaan aktual atau AT dan hasil peramalan atau FT 4 bulan menggunakan metode moving average. Maka berapakah nilai MSE dalam metode peramalan tersebut? Dan didapatkan data ialah seperti di bawah ini, dengan jumlah data ialah sebanyak 8. Telah kita ketahui bahwasanya rumus utama dari MSE ialah sigma AT min FT kuadrat atau sigma error kuadrat dibagi dengan jumlah banyaknya data atau N. Nah, berikut ialah hasil pekerjaan dari saya. Untuk mendapatkan nilai MSE terdapat beberapa step atau tahapan. Step yang pertama ialah mencari error atau kesalahan, yakni dengan cara mencari nilai AT dikurangi dengan FT. Maka didapatkan nilai-nilai pada kolom di bawah ini. Seperti 77 dikurangi 78 hasilnya minus 1. Kemudian 85 dikurangi 84,6 hasilnya ialah 0,4 dan begitu seterusnya. Lanjut, untuk step yang kedua ialah mencari nilai error kuadrat atau nilai AT min FT kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai error AT min FT pada kolom ini, selanjutnya ialah kita tinggal mengkuadratkan nilai-nilai error tersebut. Contohnya seperti 0,3 dikuadratkan yakni 0,09, kemudian 0,4 kuadrat menjadi 0,16, dan begitu seterusnya. Untuk step yang ketiga ialah menjumlahkan keseluruhan nilai error kuadrat dan jumlah banyak data, yakni 8 data. Selanjutnya ialah kita tambahkan secara keseluruhan nilai error kuadrat ini, dan didapatkan hasilnya ialah 5,635. Dan step yang terakhir ialah memasukkan nilai yang telah diketahui pada rumus utama, di mana rumus utama MSE ialah sigma
AT min FT kuadrat dibagi N. Kemudian kita masukkan nilai AT min FT kuadrat atau nilai error kuadrat ialah sebesar 5,635 dibagi jumlah banyak data atau N ialah sebesar 8. Maka didapatkan nilai MSE ialah 0,7043. Metode MSE juga dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai MSE berbagai metode peramalan. Nilai MSE yang paling kecil ialah yang paling efektif atau cocok digunakan. Contohnya, jika diketahui penjualan baju toko fashionista seperti di bawah ini, manakah dari metode konstan, linear, kuadratik, serta moving average 3 tahun yang paling baik untuk meramalkan jika dilihat dari nilai error MSE dan didapatkan data ialah sebagai berikut. Namun, sebelum kita menghitung nilai MSE, maka kita menghitung nilai peramalan terlebih dahulu atau FT dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan metode-metode tersebut, dari konstan, linear, kuadratik, dan moving average. Setelah itu, barulah kita menghitung nilai MSE seperti step-step yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan didapatkan nilai MSE tiap-tiap metode peramalan ialah sebagai berikut. Metode peramalan konstan, nilai MSE sebesar 1277,077. Metode peramalan linear, nilai MSE sebesar 1363,977. Metode peramalan kuadratik, nilai MSE sebesar 418,8087. Dan yang terakhir ialah metode peramalan moving average 3 tahun dengan nilai MSE sebesar 448,4352. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwasanya yang paling cocok pada toko fashionista ini ialah metode peramalan kuadratik dengan nilai MSE yang paling kecil, yakni 418,8087. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching this video. Semoga yang saya berikan pada video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun tulisan. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.